Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan pelajaran Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahallah, dan telah berlalu kita bicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan dan karunia-Nya menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah menempatkan Nabi Allah Adam di surganya, dan berlaku ketetapan Allah bahwa Allah mensyariatkan larangan kepada Nabi Allah Adam, yang dengan sebab itu Allah menurunkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dari jannahnya ke dunia yang merupakan tempat tinggal manusia. Dan ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita maklumi bagaimana iblis laknatullah alaih tidak bosan-bosannya melakukan tipu daya untuk menggelincirkan Nabi Allah Adam, sampai-sampai dia bersumpah sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis itu dia bersumpah untuk meyakinkan Nabi Allah Adam bahwa dia itu benar-benar memberikan nasihat kepada Nabi Adam. Nasihatnya itu apa? Hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulk la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak pernah hilang. Jadi iblis itu dia melakukan tipu daya kepada Nabi Allah Adam dengan mengiming-imingkan kepada Nabi Allah Adam bahwa apa yang dia tunjukkan ini adalah sebuah kebaikan. Bahkan ini kalau makan buah dari pohon ini nanti abadi, ya, dan seterusnya. Naam. Tapi itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga
Al-Imam Al-Muzani di akhir daripada poin tersebut beliau mengatakan bahwa fama wajada ila tarki akliha sabila wala anha laha madhabah, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam itu tidak mendapati cara untuk tidak memakan daripada buah daripada pohon tersebut, tidak bisa menghindar dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau ditanyakan kepada kita bahwa apa faedahnya bahwa Adam alaihi salatu wassalam melakukan dosa kemudian diturunkan ke bumi, apa faedahnya? Ya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan Nabi Allah Adam lalu tetapkan beliau di bumi saja? Karena memang bumi itu merupakan tempat tinggalnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Tapi kemudian Allah tempatkan Nabi Allah Adam di surga, dan kemudian Allah berikan larangan, lalu Nabi Allah Adam melanggar larangan itu dan diturunkan dari surga ke bumi. Apa faedahnya? Ya, ala kulli hal, kurang lebih ada beberapa faedah, ya, ada 3 faedah yang paling mendasar. Wah, yang pertama, agar manusia itu mengetahui bahwa akibat dari pelanggaran terhadap sebuah perintah, bahwa akibat dari pelanggaran terhadap sebuah perintah itu ada akibatnya, ada konsekuensi hukumnya. Ya, ada apa? Konsekuensi hukumnya. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika disesatkan oleh iblis sehingga memakan dari buah pohon tersebut, maka Allah azza wa jalla berfirman, ihbitu minha jami'ah, turunlah kalian dari surga. Ini konsekuensi ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam melanggar daripada larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, faedah yang kedua bahwa agar manusia itu benar-benar berhati-hati dari tipu daya syaitan yang merupakan musuhnya yang nyata. Bahwa syaitan itu tidak henti-henti menipu manusia. Bahkan dia mengulang-ulang tipuannya kepada manusia. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana syaitan itu membuka pintu-pintu untuk menipu manusia. Dia datang kepada orang ahli ibadah, membuat orang itu khusyuk dalam ibadahnya pada syariat-syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Begitu juga dia membuat manusia itu terlena dengan kesyirikan, dia balut dengan nama kesaktian dan seterusnya, sehingga orang itu benar-benar dia lalai dan dia merasa bahwa dia itu berada di atas sebuah kebenaran. Dan bagaimana iblis laknatullah alaih menyusupkan kepada hati manusia keraguan-raguan, ya. Sampai ketika manusia itu dia berada dalam keadaan ibadah sekalipun, dia misalnya sholat, begitu dia sholat datang ini 4 rakaat atau 3 rakaat, bagian dari permainan syaitan apa enggak? Bagian dari permainan syaitan. Begitu dia sholat atau dia sudah wudhu, dia duduk tunggu waktu sholat, ini sudah batal kayaknya, ya, dan seterusnya. Bagaimana dari tipu daya daripada syaitan? Dan benar-benar syaitan itu adalah musuh yang nyata. Oleh sebab itu ada hikmah ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam disesatkan oleh iblis dan beliau itu dikeluarkan dari surga. Itu pelajaran penting bagi kita bahwa sebabnya adalah karena Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam terjatuh dalam perangkap syaitan. Maka dari itu kita berhati-hati dari tipu daya syaitan yang merupakan musuh, dan dia memang adalah musuh yang nyata. Nah, kemudian yang berikut yaitu agar terlaksana ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar terlaksana ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kata para ulama, al-qadaru yajri ma'al asbab. Yani takdir itu, ketetapan Allah itu berjalan sesuai dengan sebab, berjalan bersama dengan sebab. Jadi ketetapan Allah itu tidak
berjalan dengan mengabaikan sebab, tidak. Tetapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan sebab. Ketetapan Allah Azza wa Jalla berjalan dengan sebab. Dan Allah telah menetapkan kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bahwa beliau nanti akan menghuni dunia, sebagaimana dalam perkataan Al-Imam Al-Muzani, wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Sebelum itu Allah memang menciptakan Nabi Allah Adam itu untuk menempati bumi. Ya, untuk menempati bumi. Tapi bagaimana supaya Nabi Allah Adam yang ditempatkan oleh Allah di surga itu kembali ke bumi sebagai tempat tinggalnya? Wa nahahu an syajaratin. Allah larang dia dari sebuah pohon, lalu kemudian dia melakukan pelanggaran. Ya, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam disesatkan oleh syaitan, maka dengan sebab itulah Allah kembalikan Nabi Allah Adam ke bumi yang diciptakan untuk menjadi tempat tinggalnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Baik, mafhum ya ikhwan? Maka di sini kata para ulama bahwa apa? Al-qadaru yajri ma'al asbab. Ya, ketetapan Allah itu berjalan dengan sebab. Bersama dengan apa? Bersama dengan sebab. Baik. Ini kurang lebih 3 hal ya. 3 hal penting yang merupakan faedah dari kenapa Nabi Allah Adam melakukan dosa kemudian keluarkan daripada surga ke bumi yang menjadi tempat tinggalnya. Baik. Kemudian kita lihat ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ucapan daripada Al-Imam Ad-Dhahabi yang berikutnya. Ini kalau di dalam ta'likahnya Syekh Abdul Razak ini dia masih bagian daripada matan sebelumnya, tapi kalau di dalam sebagian besar itu dia sudah merupakan kalimat yang baru. Kalau kemarin itu dia berada pada poin yang kelima, jadi dia berada pada poin yang keenam daripada ucapan Al-Imam Al-Muzani. Taib. Kemudian kata beliau, perhatikan daripada ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah berikut. Kata beliau, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan, fahum bi a'maliha bi masyiatihi 'amilun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan penduduk surga dari anak cucunya Nabi Allah Adam. Allah Azza wa Jalla menciptakan penduduk surga dari anak cucunya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Fahum bi a'maliha bi masyiatihi amilun. Dan mereka, jadi penduduk surga itu mereka beramal dengan amalan-amalan ahli surga bi masyiatihi, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun. Dan dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka beramal. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari penduduk neraka, ya, Allah menciptakan dari keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam penduduk neraka. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha wala adanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada mereka, kepada penduduk neraka ini a'yunan, mata. Mereka punya mata-mata la yubsiruna biha, tapi mereka tidak bisa melihat kebenaran dengannya. Ya, wa adanan la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi mereka tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah dengannya. Wa quluban la yafqahuna biha, dan mereka juga Allah ciptakan kepada mereka hati tetapi la yafqahuna biha, mereka tidak bisa memahami ya kebenaran dengan hati itu. Jadi hakikatnya mereka ini tuli secara maknawi, mereka buta secara makna, ya, mereka tuli secara makna, yaitu mereka bukan tidak punya penglihatan, Allah ciptakan kepada mereka penglihatan, tetapi mereka dengan penglihatan itu tidak bisa melihat kebenaran yang datang kepada mereka. Mereka punya pendengaran, tetapi dengan pendengaran itu mereka tidak mampu untuk mendengar dan merenungi kebenaran yang datang kepada mereka. Dan mereka juga punya hati, tetapi mereka tidak memahami setiap kebenaran yang sampai kepada mereka. Nah, dan memang Allah Azza wa Jalla wa ja'ala ala basarihim gishawah. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menutup di atas penglihatan mereka itu
takbir sehingga mereka tidak lagi bisa melihat tentang kebenaran, mereka tidak bisa memahami tentang kebenaran, mereka tidak bisa lagi mendengar tentang kebenaran. Alhasil berlaku kepada mereka bahwa mereka menjadi ketetapan Allah, yaitu menjadi penghuni-penghuni nerakanya Allah Azza wa Jalla. Wal iyadu billah. Baik. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani, fahum bidzalika anil huda mahjubun. Oleh sebab itu mereka terhalang dari petunjuk, terhalang dari kebenaran. Tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, tidak memahami kebenaran, maka mereka terhalang dari kebenaran itu. Mereka apa? Terhalang dari kebenaran. Allah menghalangi mereka dari kebenaran, ada sebabnya tidak? Sebabnya apa? La yubsiruna biha wa la yasma'una biha wa la yafqahuna biha. Mereka tidak mendengar kebenaran, mereka tidak melihat kebenaran, mereka tidak memahami kebenaran itu. Sebabnya adalah apa? Sebabnya fahum bidzalika anil huda mahjubun. Mereka terhalang dari kebenaran. Jadi ada sebab ya? Ada sebab. Kemudian wa bi a'mali ahli nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Kata Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, maka mereka ahli neraka ini beramal dengan amalan-amalan ahli neraka sebagaimana yang telah mendahului mereka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah telah menetapkan bahwa mereka akan beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Ikhwan wa akhwat, azzani Allah wa iyyakum, ini permasalahan yang besar ya, permasalahan yang besar yang sampai-sampai disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum, ya, ketika dalam surat Al-A'raf ya, dalam surat Al-A'raf ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang firman Allah, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi Adam itu anak keturunan mereka. Ditanya tentang ayat ini. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ayat ini, yakni innallaha khalaqa wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan innallaha khalaqa Adam thumma masaha dhahrahu bi yaminih fastakhraja minhu dzurriyyatan faqala khalaqtu haula'i lil jannah wa bi amali ahli al jannati ya'malun thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dzurriyyatan faqala khalaqtu haula'i lin nar wa bi amali ahli an nar ya'malun. Ya, ketika ditanya tentang ayat, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi, dari punggung Adam alaihi salatu wassalam, anak keturunan Nabi Allah Adam, maka Rasulullah mengatakan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya innallaha khalaqa Adam, sesungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Tsumma masaha dhahrahu bi yaminih. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengusap punggung Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dengan tangan kanannya, fastakhraja minhu dzurriyyah. Maka Allah mengeluarkan dari Nabi Allah Adam itu apa? Anak cucunya. Faqala khalaqtu haula'i lil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, aku menciptakan mereka ini untuk surga. Ini mereka menjadi ahli surga. Wa bi amali ahlil jannati ya'malun. Dan mereka akan beramal, aku ciptakan mereka ini akan beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Aku ciptakan mereka untuk menjadi penghuni surga, dan aku ciptakan mereka untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Untuk apa? Beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, faqala thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dzurriyyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap lagi punggung Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, fastakhraja minhu dzurriyyah. Maka keluarlah dari
punggung Nabi Allah Adam itu anak cucunya. Faqala khalaqatu haula'i linnar. Allah berfirman, aku menciptakan mereka ini untuk neraka. Wa bi amali ahli nar ya'malun. Dan aku ciptakan mereka ini untuk beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Pertanyaan, penduduk surga itu ditetapkan oleh Allah apa tidak? Ditetapkan oleh Allah. Penduduk neraka itu ditetapkan oleh Allah apa tidak? Ditetapkan oleh Allah. Kalau begitu boleh enggak kita tidak usah beramal dan tetapkan, kita menyandarkan diri kita kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Siapa yang bisa jawab? Tidak ada hadiah ya. Kenapa tidak boleh, Mbak Jek? Kita difitrahkan untuk beramal. Taib, siapa lagi? Difitnahkan untuk diperintahkan untuk beramal. Taib, ini Mang Yadi. Karena kita tidak tahu kita masuk surga atau neraka, maka kita beramal. Oke, taib. Antum tidak tahu masuk surga atau neraka, tapi antum tahu tidak penghuni surga itu diciptakan oleh Allah? Antum juga tahu tidak penghuni neraka itu diciptakan oleh Allah? Antum jangan tapi dulu. Nah ini hobi berdebat ini masih belum hilang nih, ya. Nah, jangan tapi dulu. Nanti kalau sudah tapi kita pindahnya ke tape. Kalau sudah tape ya kita makan-makan. Ya udah. Ya. Dengar dulu. Antum tahu enggak Allah menciptakan penduduk surga? Tahu. Antum tahu tidak Allah menciptakan penduduk neraka? Tahu. Antum tahu tidak Allah menciptakan penduduk neraka itu untuk beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka? Tahu. Antum tahu Allah menciptakan penduduk surga untuk beramal dengan amalan-amalan penduduk surga? Tahu. Pertanyaan, kalau begitu sudah kan Allah sudah tetapkan semuanya, berarti sudah selesai semuanya. Untuk apa lagi beramal? Iya. Kenapa harus beramal? Jawabannya, jawaban Syekh Yadi tadi, saya karena nggak tahu saya ini masuk surga atau masuk neraka, jadi saya beramal. Oke, taib. Ada lagi yang lain? Ini sekarang ahli fikih Kufah. Kalau tadi Basrah, nih Kufah. Ini gimana Bang Yadi? Saya kurang dengar ya. Bagaimana? Allah akan mudahkan dia untuk beramal yang baik kalau dia ditakdirkan masuk surga. Ya. Naam, barakallahu fiik. Jawaban sederhananya adalah al-qadaru yajri ma'al asbab. Takdir itu berjalan sesuai dengan apa? Sebab. Maka kalau ditanyakan kenapa kita harus beramal? Jawabnya kita harus melakukan sebab. Kita harus melakukan apa? Sebab. Bukankah Allah telah menakdirkan segala sesuatu? Naam, Allah telah menakdirkan segala sesuatu, tetapi Allah takdirkan sesuatu itu bersama dengan apa? Sebab. Bersama dengan sebab. Oleh sebab itu ya ikhwan fillah azza wa iyyakum, ketika disebutkan di dalam hadis ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kalimat ini. Jadi kalimat Al-Imam Al-Muzani ini sebenarnya penggalan kalimat yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ulama-ulama salaf itu semakin dekat zaman mereka dengan zaman Nabi, itu bicaranya semakin singkat tapi faedahnya semakin banyak. Iya. Tapi kalau kita di zaman ini kasihan, pagi ngobrol, siang ngobrol, malam ngobrol. Faedahnya itu aja, kalau sudah habis ya ngobrol orang, ya. Nah faedahnya sudah habis ya ceritanya orang, gibah. Karena sering ngumpul bahannya habis, habis. Ulama dulu itu ngomongnya sedikit, tapi faedahnya banyak. Kenapa faedahnya banyak? Karena kalam mereka itu tidak keluar dari nas sebenarnya. Kalam mereka tidak keluar dari apa? Dari nas. Nah, coba antum perhatikan, datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, innallaha khalaqa lil jannati ahlan wa khalaqahum laha wa hum fi aslabi
abaihim. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan penduduk surga yang Allah ciptakan pada saat mereka itu masih berada dalam sulbi bapak mereka. Mirip enggak itu dengan ucapan Al-Imam Al-Muzani ya? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan penduduk surga dan Allah ciptakan mereka wa hum fi aslabi abaihim. Ya, ketika mereka itu masih berada dalam sulbi bapak mereka. Nah, wa khalaqa lin-nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Dan Allah menciptakan penduduk neraka itu Allah ciptakan mereka ketika mereka masih berada pula di dalam sulbi bapak mereka. Ya, itu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Pertanyaan, ketika Allah menciptakan, atau di dalam hadis yang kita bacakan tadi dari hadis Umar bin Khattab bahwa Allah mengusap punggung Nabi Allah Adam dengan tangan kanannya, Allah Azza wa Jalla, Allah keluarkan darinya anak cucu Adam alaihi salatu wassalam. Pertanyaan, apa ini kiasan atau hakiki? Kiasan atau hakiki? Majas atau hakiki? Antum belum lahir, Rasulullah mengatakan Allah telah mengeluarkan dari sulbi Nabi Allah Adam anak cucu Adam. Antum sudah lahir belum? Belum. Hakiki apa majaz? Nah ini nih. Hakiki apa majaz? Hakiki. Hakiki. Kenapa? Para ulama salaf ketika menafsirkan hadis-hadis ini dan menafsirkan ayat yang semisal dengan ini, itu mereka mengatakan bahwa ini adalah hakiki, bukan majaz, bukan kias. Kenapa? Karena ini bicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kita katakan ya, dalam sifat-sifat Allah, ya, dalam perbuatan Allah Azza wa Jal itu adalah hakiki. Allah beristiwa, hakiki apa tidak? Hakiki. Allah datang, hakiki apa tidak? Hakiki. Allah turun, hakiki apa tidak? Hakiki, bukan majaz, bukan kiasan. Iya. Tapi Ustadz bagaimana bentuknya? Nah, antum tidak ditanya untuk Allah tidak ditanya untuk apa yang Allah perbuat, tetapi Andalah yang ditanya tentang apa yang Anda perbuat. Jangan bertanya tentang perbuatan Allah Azza wa Jal, tetapi meyakini bahwa perbuatan Allah itu hakiki. Perbuatan Allah itu datang hakiki, Allah istiwa hakiki, Allah turun hakiki, ya. Allah Azza wa Jalla turun pada sepertiga malam itu hakiki, Allah datang itu hakiki, naam. Tapi bagaimana Allah datangnya itu perbuatan Allah, dan Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi kitalah yang ditanya tentang apa yang kita perbuat. Nah, taib ya ikhwan. Maka ikhwan fiddin azani Allahu ikum, ketika mendengarkan hadis ini, ketika mendengarkan hadis bahwa Allah menciptakan penduduk neraka dan Allah ciptakan mereka itu ketika mereka masih berada dalam sulbi bapak mereka, Allah menciptakan penduduk surga dan Allah ciptakan mereka ketika mereka masih berada dalam sulbi bapak mereka, maka ada seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kalau begitu ya Rasulullah, kita bersandar saja kepada takdir-takdir kita ini. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Ya, ketika di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali tempat duduknya telah tertulis di surga atau tempat duduknya telah tertulis di neraka. Maka sahabat mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Ya Rasulullah, kalau begitu tidakkah kita bersandar kepada catatan takdir kita saja, wanadaul amal, dan kita tinggalkan beramal, yakni kita tidak usah beramal. Kalau takdir sudah ditulis, nama-nama kita sudah ditulis di surga dan neraka, kalau begitu ya sudah, kita berpegang saja pada itu, ngapain kita beramal lagi? Nadaul amal, kita tinggalkan amal saja. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah oleh kalian, karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Lakukanlah sebab. Kalian lakukan sebab. Kalian harus melakukan sebab, karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang menjadi tempat bagi dirinya. Ala kulli hal, Allah Azza wa Jalla menakdirkan sesuatu itu berjalan sesuai dengan apa? Sebab. Iya. Nah, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian? Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li amali ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqa'i fayuyassaru li amali ahli syaqawah. Ya, adapun orang yang merupakan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Adapun orang yang merupakan ahli
yang telah ditetapkan dia akan mendapatkan kesengsaraan, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan kesengsaraan. Ala kulli hal, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena setiap kalian akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Akhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebab itu datang ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ya. Datang di dalam surat Al-Isra itu Allah Azza wa Jalla berfirman begini. Dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 ya. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Ya, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan duniawi, ya, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Niscaya apa? Kami akan segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Perhatikan di sini, mangkana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang sekarang, yakni dia beramal untuk mendapatkan kehidupan yang sekarang. Dia punya keinginan untuk beramal apa enggak? Punya keinginan untuk beramal apa enggak? Punya keinginan untuk beramal, dan bahkan dia beramal, dia melakukan sebab untuk mendapatkan apa? Kehidupan yang sekarang. Ketika dia mendapatkan kehidupan yang sekarang, apa yang Allah katakan? Ajjalna lahu fiha. Kami berikan kepada dia kehidupan di dunia yang sekarang itu, yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan sebab yang dia lakukan. Mahfum ya ikhwan? Nah, begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat setelahnya, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dia menghendaki kehidupan akhirat, dan apa? Wa sa'alaha, dia berusaha untuk mendapatkan kehidupan akhirat itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, ikhwan? Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan kebaikan, dengan baik oleh Allah, dibalas dengan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan balasan digandengkan dengan apa ya, ikhwan? Usaha yang dia lakukan olehnya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, Allah berikan kepada dia kehidupan dunia. Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan kehidupan akhirat, Allah berikan kepadanya kehidupan akhirat. Jadi Allah Azza wa Jalla menakdirkan, Allah gandengkan dengan sebab. Allah apa? Gandengkan dengan sebab. Maka perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat yang ke-20 itu, kullan numiddu haula'i wa haula'i min a'ta'i rabbik. Ya. Ya, masing-masing mereka, orang ini dan orang ini kami berikan, Allah berikan dari karunia Rabbnya. Siapa? Orang yang menghendaki kehidupan dunia, Allah berikan kepada dia dunia. Orang yang menghendaki kehidupan akhirat, Allah berikan kepada dia kehidupan akhirat. Maka apa? Selaras enggak dengan sabda Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena setiap kalian dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Orang berusaha untuk mendapatkan dunia, Allah mudahkan dia dan Allah berikan kepada dia dunia. Orang yang berusaha untuk mendapatkan akhirat, Allah mudahkan dan Allah berikan kepada dia kehidupan akhirat yang baik. Naam. Baik. Mafhum ya, ikhwan? Kemudian begitu pula ya, sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda beliau, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Di akhir daripada hadis tersebut Rasulullah membaca ayat apa? Wa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Naam. Artinya bahwa sekali lagi kita katakan, dan ini kaidah yang diulang-ulang oleh Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah, yaitu apa? Al-qadru yajri ma'al asbab. Takdir itu berjalan dengan apa? Sebab. Takdir berjalan dengan sebab. Nah, memang ada ya kawan, ada beberapa perkara yang Allah takdirkan itu tanpa sebab, ada tanpa sebab-sebab inrawi ya, bukan sebab ukhrawi. Kalau sebab ukhrawi itu harus ada, tapi sebab inrawi itu Allah takdirkan, tapi itu di luar dari keumuman. Misalnya apa?
Misalnya apa? Maryam melahirkan tanpa ada sebab indrawi. Apa sebab indrawinya? Orang mau melahirkan itu sebab hisia, sebab logisnya apa? Menikah, ya kan? Tapi ini terjadi tanpa ada pernikahan, tanpa ada sebab apa? Indrawi. Begitu pula Allah berikan kepadanya makanan ya ketika di mihrab. Setiap kali Zakaria datang kepadanya ada makanan ya, dan luar biasanya makanan di musim yang enggak ada, ya, masya Allah. Ada sebab enggak itu? Sebab indrawi. Sebab indrawi enggak ada. Tapi kalau dikatakan sebab ukhrawi ada enggak? Ada, sebab ukhrawi pasti ada. Apa? Ketakwaan. Ketakwaan. Ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu sebab apa enggak? Ketakwaan itu sebab apa tidak? Sebab. Ketakwaan itu sebab. Oleh sebab itu in ahsantum li anfusikum wa in asa'u falaha. Jika kalian berbuat baik maka kebaikan itu bagi diri kalian, kalau kalian berbuat buruk maka keburukan itu bagi kalian. Maka di situ kata para ulama bahwa ketika menafsirkan ayat ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Muyassar ya, disebutkan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa al jaza'u min jinsil amal, dan apa, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan, dan amal perbuatan yang paling baik untuk mendapatkan karunia Allah itu adalah ketakwaan. Itu adalah apa? Ketakwaan. Itu adalah apa ya ikhwan? Ketakwaan. Jadi kadang-kadang Allah Azza wa Jalla menakdirkan sesuatu itu tanpa sebab-sebab duniawi. Tetapi apakah tidak ada sebab ukhrawi? Tidak. Pasti ada sebab ukhrawi. Pasti ada sebab-sebab ukhrawi. Sebab ukhrawi itu amal saleh, ketaatan ya, dan seterusnya. Orang sembuh dari sakit misalnya, ya, ada orang yang sembuh dari sakit tanpa dia konsumsi obat, tapi dia melakukan sebab ukhrawi apa? Misalnya dia sedekah, ya, tapi itu tetap sebab, itu sebab. Hanya saja yang kita maksudkan bahwa secara umum, perhatian, secara umum Allah menakdirkan sesuatu itu dengan sebab-sebab indrawi. Meskipun ada beberapa kasus Allah menakdirkan sesuatu itu tanpa ada sebab apa? Indrawi. Nah itu di luar daripada keumuman. Ya, mafhum ya ikhwan? Taib. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini beberapa perkara yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini insyaallah taala, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.